draft pick dulu. Berangkat dulu kita pilih mapnya dulu nih. Ya. Kira-kira bakal menuju ke arah mana? Mapnya mau kemana nih? Ayo Cibinong. Bukan. Oke, saran Mapnya aja. tujuannya satu. Apa? Velodrome. Oke. Jaktim berarti. Jaktim. Flying Cloud. Flying Cloud. Oke. Tekan RQ. Mereka udah langsung menutup karena Marcel Freya yang biasanya ini PR second pick loh untuk nge-ban Om Wawa. Yap, respect untuk si ini ya berarti ya. Baloy. Buat kalian dan ya ada Gwyn yang keluar. Yap, cuman beberapa apa ya, unique hero yang dimiliki oleh Balo ini lepas semua loh. Hellcurt misal gitu ya. Iya, salah satunya oke lah itu, lepas semua. Oke. Banyak pilihan yang bisa diamankan. Yap. Kalau bicara soal hero yang lagi naik down banget sekarang, jelas ada Suyo Harit. Tapi wow langsung ke arah Popheus dan juga Hylos. Yap, apakah ini juga menjadi salah satu deny juga? Karena Superdan bisa dibilang menjadi salah satu user Iya. PoV yang cukup baik loh Tapi dilihat dari memang kemenangan dia kemarin. Pove pick Orben banget sekarang sih. Pick Orben. Banget. Nah sekarang pertanyaan buat RRQ. Buka Uranus sekarang. Lagi Atau buat Superdan yang terakhir-terakhir dulu. Iya. Tapi kan tadi udah di-mention sama Wawa. Top 3 hero Superdan. Iya. Pove. Pove, Uranus, Lapu-Lapu. Iya. Yuzong belum masuk apa ya? Yuzong Belum belum. sekali. Cuman masalahnya kalau untuk dari MPLID sendiri kan, dari Uranus kemarin itu 18%. Dan kemarin digunakan lagi sekali kalau nggak salah ya. Oke. Udah makin turun lagi tuh dari win rate-nya. Iya. Belum ada sulit banget menang ya Om. Itu Oh, hero. sama satu aku baru ingat. Kalau lawan Geek, lawan Uranus, mereka kayak udah punya jawabannya. Mereka berani banget untuk main Kimi. Karena Uranus kadang-kadang kan pakai Purif. Dia memang bisa ngindarin, tapi kan Kimi efek slow. Bakal bisa dikejar dan ditempel dengan Kimi. Yap. Kimi. Oke. Tapi setelah Gwyn nih, yang kemungkinan Gwynnya bakal ada di jungle, di Iya. tangan dari Supercat. Mhm. Kombinasi apa yang akan mereka bawakan? Sebenarnya kalau mau enak-enakan ya, kita bicara soal enak-enakan aja. Ini ada Arlot yang lepas. Benar. Nah, tapi secara statistik kita belum melihat sebenarnya Superdan menggunakan Arlot. Betul. Karena itu bisa jadi sebuah combo kan jadinya. Ya, mungkin ini waktunya ngasih surprise pick untuk Superdan juga. Iya. Karena ya kayaknya kalau ada Hylos butuh hero Trinity dan udah kelihatan juga ada Moskov yang diambil. Yap, dan Suyo ya. Yang langsung keluar juga. Gak ada Valir. Dia untuk tidak bisa mau menjaga. high-loss-nya didorong-dorong. Gak mau. Iya, Pove juga sama kena dorong Iya. sebenarnya. Pove lagi loncat kena mundur-mundur Iya, lagi. namun capek ya. Capek. Oke, karena hero-nya Baloy harusnya udah keluar ya untuk Hylos yang diambil. Tapi Harit menjadi gold lane yang dipersempit lagi buat Kenziski. Setelah Harit, react mid lane kah? Buat follow up juga nih yang mau ditutup sama Geek Fam. Ya, kalau bicara soal mid masih ada beberapa sebenarnya Yves mungkin Aha, atau Chotian kan pilihan nih sebenarnya. yap. Atau ya mau tank killer ada Lunox juga sebenarnya bisa jadi opsi ya. Ya. Kemarin kita sempat ngeliat Lunox ya. Iya. Iya ada Kyo di gold lane kan. Di Untuk gold, ketemu di gold. Harit Ketemu biasanya Harit, ya. iya. Itu kayak counter laning lama banget yang kita lihat. Ya kan biasanya kan di mid kan. Ya, Kalau season sekarang yang pakai itu sering itu Dewa yang ngebawain. Ya, cuma balik lagi ke tim Liquid ID ya kan, mereka mainnya emang ya emang seperti itu, ini counter apa, itu seperti damage-nya apa yang harus mereka ambil, udah kayak begitu terus kan. oke. Nah sekarang balik lagi nih, Faramis. Paramis. Ya, Hero ini. Aboy. anti counter initiate ya. Dan jangan lupa nih ya, Geek dengan atau tanpa Glue, mereka berani untuk ambil Faramis. Karena mereka yang lebih membiasakan diri sekarang ya, di season sekarang kan mereka yang perdana juga ngebawain Faramis. Iya ya, apalagi kan ini hero power untuk Aboy ya kan. Jadi Faraboy ya. Paraboy. Tapi Cloud ini juga suit banget pastinya untuk Geek Fam. Bisa bawa Purify, bisa bawa gamenya nanti ke arah macro play. Yep. Untuk lane jauh juga yang bisa diambil nanti. Tapi react dari Alan di mid lane seperti apa yang akan mereka bawakan? Mid ya, kalau bicara mid ya aku masih tetap di Yves. Kalau memang takut untuk dilompatin, Chotian ada. Kalau Parsa gimana? Marcel resiko tinggi banget sih Iya sebenarnya. sih. Kena tabrak-tabrak ya? Iya, pernah Hylos apa lagi kan kalau nggak punya Wings by Wings, Flicker lagi cooldown. Oke. Tapi buat EXP dan langsung menuju ke arah Gatot Kaca dan ternyata glue-nya yang EXP dan Vexana diambil.
Yap. Glue EXP ya, jarang-jarang kita ngeliat ada Glue juga di EXP. Tapi ada. Ada, kemarin ada juga. Iya, si Luke ya. Luke ya. Luke kemarin. Oke. Dan last pick dari Geek Fam. Oh, oke. Karena Vexananya mereka ambil, gak ada counter juga buat gelunya. Dan ini bakal jadi kombinasi nih. Area of Effect kena Special Migration, Bisa. kena Eternal Scar, itu kan jadi combo meresahkan. Betul. Mid yang bisa purif kan? Ya so far kayaknya butuh hero range gak sih buat Geek Fam? Ini semuanya tabrak-tabrak dan ini bakal jadi makanannya Gwyn dan juga Vexana. Iya. Gitu. Ya, tapi ternyata cetian ya itu hero range yang dibutuhkan juga. Yap. Main jauh berarti ya. Dan juga bisa sebenarnya untuk bisa mencegah waktu ada team fight, mencegah untuk lawannya bisa kabur atau bahkan untuk kita bisa punya extra movement speed nih untuk bisa keluar dari situasi sulit. Oke. Ini dia moment of truth yang akan kita saksikan bersama-sama di Minggu Berdarah. Karena memang semuanya berjuang mati-matian. Dan akan seperti apa lagi kejadiannya, karena kita akan langsung menuju ke game yang pertama antara Araki Hoshi dan juga Geek Fam. Yap, deretan hero yang sudah diambil oleh masing-masing tim. Inilah yang harus mereka usahakan untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung, karena kedua tim ini masih sangat butuh poin. Jadi, untuk sekarang di minggu yang berdarah hari yang ketiga, siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di match yang pertama? Jadi langsung saya EPL Arena, mana suaranya? Keren, semangat semuanya ya. Oke, tapi dengan adanya kembali nih poke damage secara range udah pasti ya. Kita lihat bagaimana Cetian ini ngebuat akhirnya untuk Vexana mundur terlebih dahulu, tapi lihat idongnya udah mulai low HP. Dikejar tapi untungnya masih cukup tenang ya, tidak ter-trigger juga untuk revitalize-nya Om. Yap, dan adu pok yang berhasil untuk dimenangkan dengan Geek sebenarnya ya. Dan itu sudah sangat-sangat membantu sekali agar Geek ini bisa memenangkan EXP nanti untuk jungle-nya mereka. Karena satu creep baru saja berhasil diambil juga. Yap, dan setiap lini kalau kita ngeliat ada beberapa kemenangan kecil ya untuk Geek Fam. Ya, tapi ada good trade juga ya karena untuk farming pattern dari Super Ken. Oke, tertangkap basah sekarang di area mid. Idok harus berjalan mundur sedikit tapi cukup santai dengan revitalize tadi yang sudah terpop up. Yap, revitalize terpop up. Sementara 1v1 di arah EXP lane antara Marcel dan juga Super Dan. Nah ini sama-sama kuat nih sebenarnya ya untuk bagaimana Super Dan-nya juga ya cuek aja dipukulin. Ya, bahkan pressure-nya masuk ya untuk Super Dan, lihat. Low HP untuk Marcel. Spam terus coba lihat. Wow, Wey! Wow! The first blood! Super Dan! Wow! Oh, nicely done by Super Dan! Solo kill! Iya. Itu sebuah miskalkulasi yang sangat-sangat rugi banget tadi. Buat si ini ya, Marcel. Karena menurutku dia bisa survive tadi. Masih ada flicker yang disimpan, tapi mungkin tidak menduga juga ya dengan low HP seperti itu. Ternyata Super Dan berani bermain dengan risiko yang tinggi. Yap, dan ini lumayan pastinya sedikit mendelay ya untuk bagaimana leveling dari Marcelnya juga. Sekiranya di area turtle tidak akan ada Marcel dalam keadaan level 4 nih. Yep. Dan terlihat kali ini antara Baloi dan juga Marcel mulai mendekati tapi Turtle tetap berhasil didapatkan oleh Super Ken. Yes, ini early yang cukup manis pasti untuk Araki Hoshi ya. Mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Tadi solo kill-nya Super Dan, turtle-nya juga dikantongi. Oke, ini mereka bergerak lagi menuju ke area delapan kolam dan untuk sekarang apakah mereka berhasil menculik Kenzie? Tidak ternyata. Oke, tapi ini dia untuk Tennis Prediction by GoPay. Tapi sementara dan di Fury of the Phoenix sudah terlihat pula. Bahkan sekarang ada 3 player dimiliki oleh Geek ada di area mid, tapi 2 player saja dimiliki oleh Araki bisa memukul mundur. Oke, tapi secara perolehan untuk Super Dan juga ini banyak banget ya. Ditambahin lagi dengan adanya sedikit platingan ya Om. Didorong tadi bakal untuk sekarang blessing to head. Super Ken masih bisa kabur dari arah tersebut dan Kenzie pun masih selamat. Ya, informasi sebenarnya Kenzie tadi nggak ada purify juga ya. Coba untuk ditabrak tapi di dalam turret dan masih ada blessing duet Om. Yap, masih selamat juga memang dan Super Ken sanggup untuk keluar juga tadi sih. Jadi ya gak ada pertukaran yang berarti juga dari situasi goldnya masih berimbang satu sama lain. Mungkin dari RRQ-nya mereka akan set up untuk nge-backupin di bagian EXP ya. Karena bagian topnya Supertoy bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Jadi ya sangat aman. Halo Marcel. Dan sekarang bagian bawah. Marcel kembali mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Di dalam tubuhnya berhasil. Kombinasi antara Rins dan juga Super Dan.
menghancurkan area XP. Yap, itu dia ya Eternal's Guard yang jadi sebuah follow up ternyata atas grab-grab tapi Oke, dan itu sekarang Kenzie membuka harapan Kenzie masih berhasil selamat. Hey, SOD masih belum tepat dan Kenzie bisa kabur. Yap, upaya untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kenziski ternyata masih belum berhasil untuk dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Tapi sementara kayak ini Marcelnya babak belur banget dari tadi Om Mawar. Ya, kita melihat jalur dari RRQ juga kan menuju ke EXP ya. Jadi untuk setup nantinya Marcel ini gak bakal bisa terlalu tanky dulu. Di bagian depan mereka mau setup buat di Objective Turtle. Oke, di Objective Turtle harusnya juga Rin sudah siap lagi dengan Eternal's Guard-nya ya. Dan ini kalau jadi kombinasi yang cukup meresahkan komposisinya. Tapi kayaknya Geek5 gak akan ngasih turtle-nya secara gratis deh. Mereka mau coba untuk kontes. Yap, dan sekarang 5 player miliki oleh Geek seperti yang sudah mulai berkumpul. Fury dan Phoenix sudah wah bola! Berhasil mereka mendapatkan langsung ke arah Riz tapi barusan Final Require dimiliki oleh Super Ken membalikan keadaan 1 untuk 1 sejauh ini. Namun Baloy masih berhasil mundur sedikit ke area cukup aman. Yap. Ini jangan sambil menempel tapi wow. Oke ya Patron Guardian gak konek siapapun. Bahkan sekarang Kenzie masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage ya. Wah ini sama-sama berbahaya sih untuk team fight 5v5. Kalau nempel semua ini ada keuntungan untuk Jotian, ada keuntungan juga untuk Guinevere-nya Om. Iya, tadi yang kalau kita lihat memang nempelnya ke ini ya Pove ya. Lumayan lama waktunya untuk bisa menumbangkan Marcel. Tapi minimal dari RRQ-nya mereka masih sanggup untuk menahan Objective Turtle ini. Oke, lagi ada gangguan. Super Dan, saat lagi. Sudah ada beban kehidupan yang langsung ditambahkan. SOD-nya sudah najab tapi barusan. Terberasi dapat kalau Super Ken walaupun Didok harus terculik kali ini. Yap, Didok menahan badan di depan cukup lama ya tadi memegang ke arah Nazara agar tidak menyerap masuk. Dan akhirnya dari turtle yang kedua bisa didapatkan kembali oleh RRQ Hoshi. Yap, dan reset position untuk masing-masing tim sekarang. Dan Super Ken itemnya kita melihat ada concentrated yang dipegang. Tapi itu dia Super Toy-nya di-gank 3 pemain. Oke, dan langsung mundur aja ya dari Geek5. Mereka gak mau terlalu lama pastinya. Sehingga kita lihat untuk keduanya sama-sama bermain cukup hati-hati sekarang. Handle ya pelan-pelan ya. Pelan banget. Pelan lagi dari poin kill-nya juga gak terlalu jauh berbeda. 883 masih bisa dikejar oleh Geek. Kita lihat ya. Benar, Gebrakan apa yang mau dibikin sama Geek nih? Dua-duanya pengen untuk main objektif sih untuk sementara waktu ya. Dan bisa dibilang sebetulnya karena strikernya sama-sama Marksman, sama-sama Moskov ada Cloud juga. Ini sama-sama kuat nanti. Tinggal decision making nanti siapa yang mau atau yang akan berbuat kesalahan. Oke. Dan mungkin yang akan ngebedain juga nanti Geek5 akan bisa nambahin CC-nya lagi kalau Sky Pierce dari Nazaranya udah jadi. Ya bisa jadi. Ya ini Nazara juga udah mendapatkan poin kill 2 nih, udah lumayan nih jajannya nih. Jajan. Tapi dengan 2 expert gloves gini Sky Pierce Udah fix. Ya, fix pasti ya. gak winter dong. Tapi biasanya Fury dulu kan, Fury langsung ke Skype ya. Kalau memang mau kejar. Ya ini hunternya dijadiin dulu ternyata. Oke, dan mungkin kalau udah Sky Pierce selesai nanti akan ada upaya cari poin kill lebih giat lagi dari Geek5. Sementara ya RRQ masih menunggu juga nih untuk bagaimana nantinya Super Toy akan bisa membantu mendamage pastinya untuk di team fight juga dengan Trinity yang udah selesai. Oke. Masih harus sabar ya semuanya ya. Tapi ini objektif turtle-nya akan seru banget. Karena untuk di bagian bawahnya sebenarnya dari Marcelnya bisa dipegang. Cuman Marcel kalau memang mau difokuskan untuk jadi orang pertama yang terpick off, itu butuh waktu untuk RRQ. Jadi kalau bisa ya dari RRQ mereka coba cari yang lebih tipis. Kecolek doang itu. Murins. Kehilangan hampir 2 bar HP tadi di Kenzie. Sekarang Aboy mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya kembali. Hey! Efek dari fight tadi masuk ke dalam tubuh dari Kenzie. Dan sekarang Kenzie udah mulai mendekat lagi karena The Turtle. Nazara sudah mulai menguasai dan sepertinya Geek berhasil mendapatkan karena Turtle yang ketiga. Ya, menggagalkan perfect turtle bagi RRQ Hoshi, tapi setidaknya ada pertukaran outer top turret dikantongin oleh Super Toy. Yap, dan Marcel beserta Baloyski, mereka berada dalam area pertahanan memiliki RRQ itu sendiri. Bahkan ada SOD tadi yang gak konek karena siapapun. Super Ken melihat dari kejauhan, Baloyski masih bertahan. Bahkan sekarang Marcel sudah berhasil masuk lagi ke dalam zona ke arah teman-temannya. Yap, dan pertukaran yang coba untuk dilakukan oleh RRQ Hoshi juga mereka gak mau mengalami kerugian lagi. Jadi lebih untuk bermain sabar-sabar dulu nih Om Owa. Iya, tahan lagi ya. Iya. Objektif memang udah pindah nih satu sama lain juga. Dan kita tinggal melihat bagaimana aksi dari Kenzie ataupun Super Toy nih. Karena kita belum melihat bagaimana Super Toy juga ada di dalam team fight. Masih lebih memilih untuk mendapatkan sebuah objektif bagian jauh tadi. Outer top turret bisa diambil tadi oleh RRQ.
Dan untuk seperti itu berarti Lord ini akan menjadi sedikit penentu sebenarnya dengan poin kill yang cukup tipis. Superdan bahkan sudah mulai berfungsi sebagai roamer juga ya berarti sekarang ya. Jadi tanker untuk teman-teman yang lain. Jadi ada 2 di sini sekarang lini depan bagi Arkehoshi. Oke. Bahkan bisa jadi ya initiator ya nantinya untuk siapa yang bisa ditangkap juga oleh Superdan. Tapi trapping yang dilakukan oleh Geek Fam ternyata tidak membuahkan hasil juga untuk Super Ken yang berusaha untuk diculik ya. Iya. Masih cukup aman. Yap. Sendirian kali ini. Marcel tadi beriman begitu banyak damage masuk ke 2. Bahkan sekarang Kenzie mencoba untuk bisa mengatakan damage dengan 1 blazing duet. Bahkan terlihat tadi ada 1 lagi. Revitalize momentum dari Papa Marcel. Terkena efek dari Sony. Dan sekarang Super Time mencoba untuk bisa maju. Dan 1 yang terakhirnya hampir saja dari Marcel bisa menumbangkan. Namun masih ada Nazara. Mendapatkan poin kill untuk bisa menumbangkan langsung ke arah dari Super Toy. Dan sekarang ada serangan balik yang sudah dibangun oleh anak-anak dari Geek. Dan dia berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi Dokter tinggal sendirian. Menjadi makanan untuk Geek. Wow. Dan apalagi ini akan menambahkan kembali bagaimana tabungan Sky Pierce untuk Nazara. Bolt yang tadi sempat dipimpin oleh Arkehoshi ini lambat laun udah terkejar oleh Geek Fam. Iya, sebuah targeting yang cukup mahal tadi ya. Karena Marcel yang dikejar dan Marcel ini nge-buying time selama-lamanya tadi. Begitu panjang waktu yang sempat untuk didapatkan oleh Geek yang membuat akhirnya mereka bisa kembali berkumpul menjadi 1. Yep. Tapi kalau dari sisi turret sebenarnya Geek juga nggak baik-baik juga ya lo ini. Tengahnya malah hancur juga. Iya, tengahnya udah hancur, atasnya udah hancur. Iya. Tapi Arkehoshi mungkin udah bisa targeting ke yang lain dulu gak sih? Bener. Ini Marcel yang dari tadi ditangkap akhirnya ngebuat dari Nazara, Kenzie free. Akan seperti apa ini? Karena masih ada Glorious Pathway di depan berbeda dan Lord menjadi milik dari Geek. Dan ada shutdown tercipta. Tapi tanda pergerakan dari Super Time udah berhasil langsung diamankan. Super Ken mencoba untuk bisa mengejar dari Karaboy tapi malah membuat dirimu langsung pengkilan sekarang. Akan seperti apa lagi pergerakan dari Geek? Ya memang shutdown karena Nazara, tapi RRQ harusnya mengalami kerugian yang cukup masif. Jungle mereka hilang, gold laner mereka hilang, dan bahkan Lordnya pun jatuh ke tangan dari Geek Fam. Iya, dan itu nice opening untuk Baloy ya. Dia masuk lewat belakang tadi. Ngebuka dari Glorious Pathway-nya sehingga untuk targeting dari Rins menuju ke dia. Bukan menuju ke area dari Lord tadi. Target orang dulu ya? Iya, Swift Trinity untuk Kenzie. Dari Geek mereka sudah punya power untuk bisa join teamfight secara berbarengan. Bahkan split pun bisa. Ini mereka udah punya daya gedor yang luar biasa. Bahkan gangguan-gangguan sudah mulai masuk ke dalam jungle milik Arkehoshi. Oke, dan berbalik sekarang keadaan Geek. Bersiap untuk bisa menghajar area defensif yang dimiliki oleh RRQ akan seperti apa lagi? Ya dan Marcel kayaknya udah tipikal yang gak apa-apa deh, lu makan gue makan resource. Yang penting teman-teman gue bisa backup juga. Iya. Karena untuk korban yang jatuh dari Geek ini mayoritas ya, mostly itu jatuh ke tangan Marcel. Tapi di sisi yang berbeda, Baluski ini lepas. Masih ada Revitalize untuk bisa nge-backupin yang lain. Ya, apa yang akan terjadi? Tapi sepertinya Kenzie masih selamat. Ya Purify save the day ya dari Kenzie atas kejaran Special Migration dan Fate Requiem yang tadi dibuka juga oleh Super Ken. Karena secara damage sebenarnya juga lumayan kerasa ya. Benar. Ada satu Avatar Guardian. Konek Araboy. Aboynya masih berusaha bisa mundur tapi Aboynya udah berhasil langsung diamankan begitu saja. Esoninya Konek. Bersiapkah? Nazara masuk lewat belakang dan sakit banget. Damage langsung diantarkan menuju ke arah Riz. Bahkan sekarang ada Idol di bagian belakang. Nazara melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa memanah lagi. Tapi Supertoy-nya masih free untuk bisa mengantarkan damage begitu banyak lewat DPS yang dimiliki. Supertoy mencoba untuk bisa mengejar. Supertoy masih gagal. Dan Nazara masih free untuk bisa kabur. Dikejar oleh Super Ken dan Nazara bisa selamat kali ini. Ya lagi-lagi ya aksi penyelamatan diri dari sosok Suyo berhasil, tapi itu Super Toy tadi free hit banget Om. Iya, sebuah SOD yang memang nancep banget ya. Tapi bisa dibilang juga, Baloy lumayan telat tadi. Untuk bisa masuk lewat belakang, mengulang mungkin area dari Lord tadi yang gagal untuk direplika situasinya. Dan membuat Geek tadi harus menelan sebuah kekalahan di teamfight. Dan kekalahan yang itu mahal tadi ya untuk Geek ya. Karena ya. Gold mereka akan bisa dikejar, keunggulan yang sudah mereka tumpuk tadi akhirnya sudah mulai seimbang sekarang. Yap, udah gitu kayak yang tadi tumbang kan Aboy sama Kenzie ya. Aboy pertama ya. Ya Aboy pertama tadi kena tabrak, Kenzie-nya juga tumbang. Dan akhirnya Arkehoshi mencoba untuk merenggut kembali apa yang udah mereka bangun di early game. Karena kan early tadi mereka udah cukup manis ya, dapatin objektif, 2 turtle juga. Dan sekarang ya udah mulai tarik-menarik juga dari segi keunggulan yang terlihat. Tinggal eksekusinya nih dan targeting. Yep. Akan menuju ke siapa Om?
Tinggal sebenarnya kalau dari RRQ apakah mereka berani untuk setup duluan ya? Oh ini Yep. mau dicepetin nggak? Oke, dari minimap kita lihat Alvetsky. Idok bekerja keras untuk bisa menahan ke arah Seperti- beberapa player. Tapi sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh RRQ. Ya itu sebuah keputusan yang cukup singkat ya pasti untuk RRQ Yoshi bisa langsung burst down ke arah Lordnya. Yap. Tuh kalau agak cepat tadi pasti akan langsung dikontes juga. Dari itemnya sebenarnya sangat mumpuni sekali sebenarnya untuk Nazara ya. Dia sudah jadi, Queens-nya ada, War X juga punya. Bisa ke BOD atau Melvic Roar ya untuk di last item. Dan kita belum lihat ada Imo berarti nih untuk Nazara. Ya, gak ada defensif ya. Yap. Sebenarnya Super Cat juga aman banget nantinya di saat ada Field Requiem dia tidak akan khawatir kena damage ataupun tercancel karena ada Winter Shroud. Yap. Ya Winter juga ini dia untuk stack lethal ya yang dimiliki oleh Nazara 24. Untuk stack Jakarta sempat tumbang sekali berarti. Dapetin stacknya mulai di angka 3 kan. Ya, Oh sorry di angka 2 tadi. Jadi 30. oke. Tapi ya Lord, Wah, waduh, efek waduh. Terrify. Oke. Dan Kenzie mau tidak mau harus mengeluarkan Purify-nya Fury of the Phoenix. Sudah terlihat Glorious Pathway sudah dikeluarkan pula. Sementara Superdan harus turun lagi. Tidak mau menjadi beban kehidupan di pundak salah satu player dari Kick itu sendiri. Oke. Base turret bottom lane harusnya bisa ditahan ya dengan adanya damage per second yang kenceng juga pasti dari Kenziski. Tapi tidak dengan turret-turret yang lain nih. Dan RRQ Yoshi lagi membangun bagaimana serangan mereka Om Awa. Iya, minimal untuk inner mid masih belum percaya. Ya. Buat Geek juga, mereka masih sanggup untuk melakukan postur defense. Dan kali ini sepertinya untuk inner mid akan dicabut dulu. Yep. Ini kayaknya Kenzie juga masih ingin lulus sedap untuk maju Om. Kenapa? Purify-nya masih cooldown. Ya. WON Oke. belum jadi karena dia tadi fokus untuk bikin langsung Malfic Gun. Sementara kalau kita lihat Toy, dia udah ada WON dulu gitu loh. Yep. Dan juga Toy menurutku di sini jauh lebih safe sih kalau dari sisi gameplaynya ya. Karena berulang kali kita melihat juga Kenzie ini menjadi orang yang sangat-sangat dekat di posisi dari Rins. Iya, karena kan Selalu kena galau dia. dia kalau mau ngedamage kan harus deket kan. Bener. Tiba-tiba kena sentuhan Terrify dia langsung takut ya. Kena fear ya dia ya. Iya, terus tadi langsung trigger Purify dan itu adalah sebuah trigger yang mahal banget. Yep. Dan membuat dari Geeknya ya mau gak mau mereka agak sedikit bermain defensif juga. Dan ini menurutku di sini sekarang dari Baloy, dia udah gak bisa lagi bermain seperti tadi, main back to front. Bentar. Ini ada Glowing Genius Ice Queen buat Superdan. Mhm. Ini glue jahat. Glue banget, jahat, ya. banget ini pakai banget ini. Ya pada Geniusnya jelas ini untuk bisa mensupport juga ya damage yang bakal diberikan dari Rins atau bahkan dari Super Ken itu sendiri. Biasanya milih satu Om, kalau nggak Genius Glowing. Hmm. Ini Genius Glowing disatuin plus Ice Queen. Ice Queen, nah itu dia ya. Superdan. Jahat Superdan. kamu Superdan. Dan ya belum ada dead sama sekali berarti untuk Superdan. Tapi ini dia Baloy, Waduh. sendirian di belakang. Baloy tertangkap basah. Oli terjadi. Bahkan ada Fury of the Phoenix. Coba lihat ada Winter Crown sepertinya sudah langsung dikeluarkan. Kenzie pun masih berhasil tadi mundur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi apa yang membuat dia udah langsung terlihat mulai dalam area tersebut. Coba lihat Marcel dia bekerja sendirian. Ada Winter Crown mulai udah langsung dikeluarkan oleh Super Ken. Sementara sekarang Nazara mencoba untuk bisa maju. Satu yang terakhirnya Super Toy. Masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. Idok kabur juga. Ya untung Super Toy tadi dia dash loh. Kalau Yep. enggak itu killing spree-nya si Nazara aktif. Karena tadi udah dapetin 1 poin kill kan. HP-nya nambah lagi. Dan Toy-nya selamat. Yap. Dan juga Baloy tadi ya, sendirian ditargetkan. Oh, Super Oke, Toy. apa yang terjadi? Super Toy, dikena Sony udah langsung dikuatkan Super Toy. Dikerek bisa-bisa 4 player dari Geek berhasil. Wah, Wow. Super Toy yang sendirian, yang histeris yang di sini. Yap, Langsung pada teriak. betul, misterius. Misterius. Ya betul, tumbangnya Super Toy. Dari Geek seharusnya tidak ada lawan ketika mereka akan mendapatkan Lord ini. Oke. Ini bisa jadi free Lord untuk mereka. Yap, Damagernya masih lengkap kan, berlima juga apalagi. Sedangkan dari RRQ hilang. Hilang di mana poros utama mereka bisa memberikan damage besar. oke, sementara sekarang coba lihat Lordnya free banget. Ada Kenzie yang masih bisa free untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dimiliki Nidoknya menjadi otak depan. Ada satu lompatan tadi Spottel Migration langsung lompatan di depan dengan Fury of the Phoenix seperti udah langsung dikeluarkan pula. Superdan masih melihat kejauhan, ada satu beban kehidupan udah langsung dilampangkan pula. Apa ini harus mundur dulu. Saudi. Sementara sekarang Kenzie berhasil langsung diambat kalah Super Toy sepertinya membalaskan tapi gagal lagi.
lagi. Karena satu sabetan dimiliki oleh Nazara membalikkan keadaan Marcel. Menjadi orang begitu merepotkan. Berada di barisan terdepan area defense memiliki RRQ. Coba lihat Baloy di bagian belakang. Sekarang Nazara bersih-bersih. Nazara kembali masuk. Mencoba untuk bisa mengalihkan damage-nya. Ada super dandi kejauhan yang dikejar oleh Nazara dan juga Boy. Wah, Wah buset, ini Idok juga belum ketinggalan. kelar ini. Idoknya gak dikasih pulang. Dunia sibuk banget di mana-mana berantem ya, oke. Konsil, tapi Idok gak akan dikasih jalan pulang karena Lord dari Geek Fam akan dikawal oleh Aboy dan juga Nazara di arah tengah. Oke, dan Baloy mencoba untuk bisa bertempat tapi Aboy di tempat yang lain menjadi korban. Wow, panjang. Kegiatan yang dilakukan dan lihat Idok masih ketempelan Baloy. Buset, dan sekarang Baloy. Oh. What happened? Dan Marcel. Ada flicker tadi udah keluarkan pula. Kenzie melihat dari kejauhan apakah ada serangan balasan lagi yang mau mereka bangun. Karena sejauh ini Rins masih selamat dan Kenzie. Winter Crown sudah dikeluarkan pun masih gagal. Tapi di depan yang lain Immortal terpecah. Idok kembali menjadi santapan untuk Nazara. Ya bahkan di sisi lain juga Lordnya akhirnya bisa ditahan oleh Super Toy dan panjang banget. Yap. Jual beli serangan yang dilakukan oleh keduanya. Buset, ini Jakarta Barat jam berapa ini? 14.48. Sibuk banget ya. Hari Minggu padahal. Udah kayak hari Senin. Iya. Ya, tapi dengan buying time selama itu ya tadi dari Idok juga, ini membuat Lord yang didapatkan oleh Geek itu sangat sia-sia sekali. Iya. Tidak ada keuntungan yang sangat signifikan kalau kita lihat tadi. Gak ada best start juga yang bisa didapatkan oleh Geek. Ya, Tapi stack Skyfierce-nya bertambah dan ini lumayan bahaya buat RRQ. Nah ini yang berdarah bukan tim-timnya aja nih. Tenggorokan Papulung juga kayaknya. Iya. Bentar lagi. Iya. Iya. Ayo berantemnya terus gak apa-apa. Santai, relax. Panjang bener Pak. Iya. Ya, memang tadi Lordnya sempat didapetin dengan Geek ya. Tapi ada faktor lain yaitu ada SOD. Ini yang memungkinkan akhirnya RRQ berani untuk melakukan tabrakan. Benar. Dan juga tapi yang harus diwaspadin sama RRQ adalah ini Nazara yang datangnya belakangan loh. Dia datang langsung gongtrang, gangsreng. Bersih-bersih. Bersih-bersih dia. Nyapuin. Wah. Tugas Somawa ya kalau itu. Habisin semua ya. Habisin semua. Dan kayak memang akhirnya juga cukup terjaga dari segi KD-nya Om. Iya. Kayak baru tumbang 2 kali juga ya berarti ya. Cuman masalah team fight-nya tadi itu adalah team fight yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan untuk Geek-nya juga kali ya. Iya. Tapi ya faktor SOD tadi itu yang membuat RRQ-nya mereka berani dan bahkan mereka sudah punya support toy kan dengan full item. Jelasnya mereka akan kontes secara terus-menerus. Dan ini Lord yang penting banget untuk kedua tim ini. Ingat ya best start belum pecah. Jadi siapapun yang dapat Lord ini seharusnya punya situasi advantage yang sangat besar. Yap. Tera Kenzie sudah mulai berikan damage-nya ke area dari Lord. Oke. Udah mulai dicicil dan lihat fog damage dari Abo yang udah dikasih juga purple buff sekarang. Ini ke Idok aja pedes banget Om. Ya. Lihat balonya. Oke. Selalu dari belakang. Baloy akan masuk lewat belakang. Mau digunting. Akankah Glorious Pathway mau dibentangkan untuk kali ini tapi numpang lewat. Assalamualaikum, selamat sore. Tapi sekarang Marcelnya bergantian posisi. Ada lompatan Spartan Migration. SOD-nya sudah telah pula dan Lordnya menjadi milik Nazara. Coba lihat apa yang akan terjadi karena untuk sekarang Kenziski-nya. Wah, masih berhasil bertahan tapi tidak untuk waktu karena Kenziski-nya langsung menghilang dengan sangat cepat. Super Toy berhasil mundur ke area belakang dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Marcel tapi Lord akan hadir. Hanya ada 3 player Aboy menghilangkan web minion di area mid. harusnya ini bisa ngebuat dari RRQ lebih bertahan sih Om dengan adanya 2 pemain yang hilang nih untuk Geek Fam. Ya, Kenzie yang hilang ya. Iya. Itu penting Kenzie. banget juga untuk Geek sebenarnya. Karena itu satu-satunya hero juga memang punya range ya. Ya. Untuk bisa ngedeliver damage-nya dia. Tapi ya Evolve Lord ini akan bisa di-defense lagi oleh RRQ Hoshi. Tapi kalau kalian lihat tadi ya dari team fight yang terjadi juga itu Support Toy ngelawan 2 pemain loh. tadi. Real. Dia sampai main tarik ulur sampai belakang. Kenzie juga sama dikeroyok dengan yang lain. Gawe banget ya. Ini 3 player berani juga nih ya. 3 melawan 4. Ya, tapi kayaknya agak susah. Yep. Oke, mereka mau ngedeketin Lordnya ke base kali ya, biar dihancurin dulu nih. Ya. Ini sebenarnya kalau udah late game kayak gini ya, kita tinggal ngelihat siapa yang decision lebih bagus atau mekaniknya lebih bagus antara kedua marksman. Ya. Karena ini antara Kenzie dengan Super Toy yang harus benar-benar main untuk timnya. Karena akhirnya juga dari Kenziski nih penggunaan untuk Winter Crown-nya kan dia selalu hanya untuk bisa masuk ke team fight, dia Winter. Tapi di saat udah kena grab dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak tadi Immortalnya pecah langsung. Ya banyak bisa pegangin dia juga kan. Dari Iya. efek tirnya, dari unbreakable-nya Gatot Kaca. Jadi wow.
Tinggal siapa yang jauh lebih bersih untuk bisa menjaga para marksman yang ada di belakang. Oke, dan kita lihat Super Dan, siapapun yang diangkat ini kasihan ya. The Glowing, Genius, Ice Queen, Chastise lagi. Yep. Wood, Baloy, pada depan, Fury of the Phoenix, sudah terlihat pula. Bahkan tadi barusan terlihat ada Eternal Guard yang udah dikeluarkan mereka. Masih bertahan dari masing-masing playernya. Ya, masih aman ya, dan mereka juga nggak mau terlalu adanya overextend team fight. Ya. Mengingat Lord Evolve tidak lama lagi akan dinantikan oleh keduanya. Iya. Karena ya kalau udah di menit segini, dapetin point kill itu jauh lebih penting dibanding objektif. Ya main pick off 1 dulu ya. Iya. Karena durasi untuk respawn sangat-sangat lama sekali. Udah sana. Loh. Ya, lumayan berani ya ngecek dengan Blade Swords tadi. Iya, Memang punya Evil Queller. Rumput kanan itu emang agak ngeri sih. Bener, tapi kalau salah masuk tuh Blade Swords ya terus kena stun sekali atau kena Unbreakable bisa gak balik tuh tadi. Iya, apalagi kan Nazaranya juga nggak ada defensif kayak Immortal atau Winter kan. Kalau tadi Iya. bener-bener ketangkep, nah gerakan-gerakan ngilu kayak gitu. Iya. Oh, kayak decision. Itu gerakan-gerakan eval 14 hari tuh langsung. Gerakan dibahas seminggu. Iya, Bener. di bahasa season. Lah, ada yang dibahas berseason-season. Lah iya. Oke. Rumput sih itu. Oke, tapi ini dia untuk Lord yang akan kembali menjadi satu perebutan ataukah hanya bait belaka? Bisa diperebutkan sih, dua-duanya masih punya potensi ya untuk mendapatkan karena kan masih punya 3 best start sama-sama. Yep. Jadi still oke, terutama untuk RRQ kalau mereka mau coba untuk kontes. Tapi sejauh ini mereka berhasil ya untuk bisa ngedefense. Membuat pemain dari Arki Oh, udah ada Super Toy. masih memiliki jarak tapi Lord Tech Reset. Super Toy sudah mulai join sementara Super Dan di sisi yang berbeda memberikan kerepotan yang lain lagi. Yap, dan fog damage dari Apo ini juga bahaya ya pasti. Karena ngeliat dari Super Dan kan item defense-nya untuk Magic gak terlalu tinggi kan. Yap. Jadi lebih ke ya udah sabar dulu, nyari lagi targetingnya dan Apo ya lumayan susah buat langsung ditangkap sama Super Dan. Yap. Jadi ini akan menjadi sebuah Lord Dance juga yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk RRQ ya. Karena mereka punya Moskov kan. Jadi mereka bisa main dari range yang jauh tuh kalau kita lihat bagian topnya sudah ada Super Toy di sana. Sebenarnya ada Cloud juga sih. Cuman Cloud gak bisa tiba-tiba muncul gitu loh. Untuk bisa nge-backupin nanti di Lord. Yep. Ada wave minion yang berhasil dihantarkan sementara sekarang Baloy akan ngeflank lewat mana? Mau nungguin kah atau mau ngebadanin kah atau mau ngeblok dari Exodia? Bagian topnya. Banyak sekali kemungkinan tapi di area atas. Oh itu didorong loh. Oke. Serius? Dan didorong terus-terusan Nggak wave bisa datang. minionnya. Sementara sekarang coba lihat mereka akankah mempercepat lagi pergerakan menuju ke area dari Lord itu sendiri Super Dan. Gak banyak SP di dalam tubuhnya sementara Marcel sekarang. Hehe. Di tempat yang lain. Baloy. Repot banget sepertinya. Super Toy mencoba untuk bisa mengatakan DP tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di area bawah. Ada satu immortal Saudi. seperti udah langsung pecah. Shadow tercipta. Rinsa pelan berhasil didapatkan pula. Sementara sekarang di tempat yang lain ada Abu yang hilang dari immortalnya. Abu berusaha untuk bisa mundur tapi menjadi korban di Super Toy. Super Toy masih free di bagian belakang. Ada Marcel yang terjebak sendirian. Bahkan sekarang Kenji dengan immortal di dalam tubuhnya masih sempat untuk bisa mundur. Dan Marcel berjuang habis-habisan. Tapi RRQ mereka mendapatkan keuntungan. Yap, dan ternyata yang dikirim untuk bisa pegangin ke arah Super Toy itu Baloyski. Iya. Dan clearnya juga nggak bisa, dapetin point kill juga susah. Dan akhirnya ada kemenangan untuk RRQ Hoshi di teamfight tadi. Ya bukan kemenangan saja ya, tapi lihat objektif bagian atas. Best start dari Geek harus terambil juga. Yang aku gak nyangka, sebenarnya dari Geeknya tadi mereka ada peluang. Melihat di bagian atas sudah dipegang, mereka bisa cepetin tadi Lordnya. Tapi tidak ada all in di sana dan lebih memilih untuk mendapatkan hero-hero yang lain. Ya, karena kalau kita lihat juga untuk Super Toy yang abis dipegangin di atas. Dia dengan SOD yang kena terus ya selama game ini kita lihat. Ya positioning yang bagus, apalagi fight jangka panjangnya juga bisa diladenin. Wah ini udah Perannya penting banget. Benar. Dan juga RRQ mereka sudah stabil sekarang ya. Mungkin secara dari ekonomi yang sudah mereka pegang, dari Lord yang juga mereka dapatkan, dan bahkan secara posisi dari mini-mapping yang kita lihat sekarang. Wow itu Super Toy udah plus 4.000 ya, tapi late game. Iya dan ini juga Lord Evolve nih yang bakal dikawal oleh RRQ. Konsil? Oke. Apa yang terjadi lagi? Baloyski ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Kenzie masih melihat dari kejauhan dari Mortal pula. Sementara itu ada Fire dari Quiet. Dan juga sepatu Mikres tadi udah di belakang. Baloy masih berusaha untuk bisa mempertahankan. Tapi sekarang Lord Jam pun masih bisa dihajar oleh Kenzie. Base-nya sudah terancang-ancang. Super Dan berhasil langsung dilakukan. Namun Marcel yang menjadi yang terdepan. Untuk sekarang coba lihat. Dari Kenzie. Apa terap Guardian. Masih berhasil dikocek. Tapi web minion masuk lewat bawah. Apa yang akan terjadi? Kenzie masih berhasil untuk bisa menghilangkan lagi. Karena web minion tersebut dan masih berlanjut gamenya. Yes, selain bisa bertahan tapi Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan 3 poin kill yang mahal. Lihat spawn time-nya di atas 1 menit
ke bawah. Itu Patrick telentang di base itu ngapain, woi? Iya, Terlalu biar sepertinya terlalu dalam juga ya. Mungkin mengira bakal bisa di-end dengan rekan-rekan yang lain. Dia nunggangin Azara kan? Betul, Dibawa betul. ke base tadi. Dibawa ke base dan nggak cepat turun juga. Tapi ini harusnya straight push untuk Geek. Yep. Dua melawan dengan Dua melawan dunia nih ya. Benar, ada Kenzie juga. Berat Oke. untuk RRQ. Sementara sekarang kita lihat Nazara sudah melihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Baloy. Mereka mempercepat lagi pakai pada pergerakan dimiliki oleh Geek itu sendiri. Ada Wintercon di dalam tubuh dari Super Ken, tapi Immortal sudah mulai terpecah. Ada Kenzie melihat dari dan sudah menggila pula Super Ken-nya dari seorang diri. Bisakah dia mempertahankan dari base-nya? Kenzinski berusaha untuk bisa memberikan damage dan base dirubuhkan, dihancurkan. Game pertama milik Geek Fam. Early yang memang dipegang oleh Larky Hoshi, tapi ternyata sebuah defensif di menit ke-20 atas bahkan. Ini ngebuat dari Geek Fam bisa memanfaatkan one straight push.